dari kelompok 2 mendapatkan tugas seni budaya untuk meneliti atau mencari tahu asal-usul dan jenis patung yang ada di daerah Probolinggo. Ada sebuah patung yang tempatnya tidak jauh dari SMP Negeri 4 Probolinggo, yaitu di Sumber Taman, Jalan Sunan Kudus, kode pos 67237. Di sana terdapat patung, yaitu patung sapi. Patung ini termasuk patung figuratif karena memiliki bentuk yang mirip atau hasil tiruan dari bentuk aslinya yang ada dalam kehidupan nyata. Patung figuratif dapat dilihat dari bentuknya yang menjadikan manusia, hewan, hingga tumbuhan sebagai inspirasi atau objek untuk ditiru. Patung sapi ini dibangun sejak 2012 dan sampai sekarang masih ada. Nah, patung itu sendiri memiliki arti, yaitu benda 3 dimensi yang diciptakan oleh manusia, yang diakui secara khusus sebagai karya seni yang memiliki volume, sehingga patung dapat dilihat dari berbagai arah. Orang yang menciptakan patung biasanya disebut sebagai pematung. Pada seni rupa, terdapat berbagai macam patung yang dikategorikan berdasarkan bentuk, jenis, dan fungsinya. Jenis patung berdasarkan bentuknya yaitu 1. Patung figuratif. Patung figuratif merupakan jenis patung yang memiliki bentuk yang mirip atau hasil tiruan dari bentuk aslinya yang ada dalam kehidupan nyata. Beberapa patung figuratif dapat dilihat dari bentuknya yang menggunakan atau menjadikan manusia, hewan, hingga tumbuhan sebagai sumber inspirasi atau objek untuk ditiru. 2. Patung non-figuratif. Patung non-figuratif merupakan jenis patung dengan bentuk yang tidak mirip dengan bentuk yang aslinya pada kehidupan nyata. Patung non-figuratif biasanya merupakan sebuah patung yang menyajikan garis atau lekukan atau bahkan bagian tertentu dari suatu objek. Cara gaya, patung non-figuratif merupakan kebalikan dari patung figuratif. Patung non-figuratif memang bertujuan untuk tidak memberikan bentuk yang sama dan bentuk yang asli di kehidupan nyata. B. Patung berdasarkan jenisnya, yaitu 1. Patung Zondebos. Patung Zondebos adalah sebuah jenis patung yang memiliki posisi berdiri sendiri atau biasa tidak menempel pada bagian-bagian lainnya. Hal itulah yang menjadikan alasan patung dengan jenis Zondebos ini tidak dapat menempel pada objek yang lainnya. 2. Patung relief. Patung relief adalah sebuah jenis patung yang diciptakan agar bisa menempel pada permukaan dinding. Patung relief ini cenderung memberikan gambaran tentang suatu adegan penting yang pernah terjadi pada banyak cerita di zaman dahulu. C. Patung berdasarkan jenisnya yaitu 1. Patung religi. Salah satu patung yang paling banyak dibuat oleh para seniman patung adalah patung dengan fungsi religiusitas. Patung religi ini umumnya digunakan untuk memenuhi keperluan agama seperti pemujaan atau peribadatan. Patung jenis ini memiliki makna untuk meningkatkan religiusitas bagi para pemeluk agama tertentu. 2. Patung hiasan. Patung selanjutnya yang cukup mudah ditemukan adalah patung hiasan. Patung hiasan merupakan jenis patung yang memiliki fungsi untuk memberikan kesan indah di suatu tempat atau mempercantik halaman pada rumah bagi setiap orang yang melihatnya. Oleh karena itu, patung jenis ini biasanya berada di tempat berkumpulnya orang banyak, misalnya seperti di dalam ruangan atau luar ruangan. Patung hiasan memiliki bentuk yang sangat beragam, mulai dari bentuk manusia, binatang, dan lain sebagainya. 3. Patung arsitektur. Berikutnya adalah patung yang memiliki karakteristik dengan keindahan dan estetikanya, yaitu patung arsitektur. Patung arsitektur sangat disukai oleh banyak orang, terlebih lagi mereka yang memang menyukai seni. Patung
struktur biasanya memiliki fungsi sebagai penunjang konstruksi dari sebuah bangunan. Hal itulah yang membuat patung jenis ini sangat mudah dijumpai di berbagai tempat. Yang keempat, patung kerajinan. Salah satu patung yang disukai oleh masyarakat selanjutnya adalah patung kerajinan. Sesuai dengan namanya, patung kerajinan adalah jenis patung dan fungsi patungnya digunakan sebagai produk yang akan dijual. Namun, patung kerajinan biasanya juga dapat menjadi produk berkualitas apabila memiliki nilai di mata kolektor. Yang kelima, patung monumental. Patung ini biasanya digunakan untuk mengenang peristiwa-peristiwa bersejarah. Patung monumental sangat mudah untuk dijumpai di beberapa tempat legendaris di sekitar kalian semua. Misalnya seperti patung monumental dari Jakarta, yaitu Jenderal Sudirman, hingga patung para pahlawan pejuang kemerdekaan yang telah dibuat di setiap makam pahlawan di seluruh daerah di Indonesia. Yang keenam, patung seni. Terakhir, patung seni merupakan jenis patung yang dibuat sebagai hasil imajinasi atau ekspresi dari seniman atau pengrajin patung tersebut. Hal itulah yang membuat patung ini tidak pernah memiliki kemiripan. Patung seni dibuat berdasarkan apa yang sedang diinginkan seniman atau apa yang sedang dirasakan oleh seniman patung tersebut. Sebagai sebuah karya seni, patung seni akan selalu berubah dan berkembang sesuai dengan seniman yang menghadapi suatu zaman. Patung jenis ini dapat dijumpai pada acara pameran seni atau acara seni lainnya. D. Bentuk-bentuk patung dan contohnya, yaitu A. Freestanding. Freestanding merupakan salah satu bentuk patung yang menampilkan hampir seluruh bagian tubuh dari objek yang ditiru secara lengkap. Tak hanya itu, bentuk patung freestanding ini memiliki posisi yang tegak berdiri. Alasan tersebutlah yang menjadi asal-muasal bentuk patung ini dinamai freestanding. Selanjutnya, B. adalah patung Jonde. Jonde merupakan salah satu dari bentuk patung yang menampilkan hampir seluruh bagian tubuh dari objek yang ditiru. Secara bentuk patung Jonde hampir sama dengan patung dengan bentuk freestanding. Perbedaan yang paling ketara adalah posisi patung. Jonde yang tidak hanya berdiri tetapi lebih banyak seperti posisi tiarap, duduk, dan lainnya. Dan terakhir, C. Torso merupakan salah satu dari bentuk seni patung yang biasanya hanya menampilkan setengah dari bagian tubuhnya. Bentuk patung torso biasanya mulai dari bagian dada, kemudian pinggang, sampai dengan bagian pinggul. Tanda yang paling jelas dari patung ini adalah tidak adanya kepala untuk bagian atas patung torso. D. Bos atau sedada. Sedada atau bos merupakan salah satu dari bentuk seni patung yang menampilkan setengah dari bagian tubuhnya. Patung bos atau sedada biasanya terdiri dari bagian kepala hingga bagian dada saja. E. Kepala. Berbeda dengan bos atau sedada, patung kepala merupakan salah satu bentuk seni patung yang biasanya hanya menampilkan bagian kepala hingga bagian leher. Sesuai dengan namanya, patung dengan bentuk kepala lebih menekankan pada detail di wajah dan rambut dari objeknya. Oh iya, cara membuat patung sendiri ada berbagai macam teknik loh. Di antaranya yaitu pertama, teknik pahat. Teknik pahat yaitu mengurangi bahan menggunakan alat pahat. Teknik kedua, teknik busir. Teknik busir yaitu membentuk benda dengan mengurangi dan menambahkan bahan dasar tanah liat. Alat yang digunakan adalah sudip. 3. Teknik cor. Teknik cor yaitu membuat karya seni dengan alat cetakan, kemudian dituangkan adonan berupa semen, gips, dan sebagainya, sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Alat yang digunakan adalah cetakan. 4. Teknik cetak. Teknik cetak yaitu membuat karya seni dengan cara membuat cetakan terlebih dahulu, misalnya membuat karya patung kerajinan dengan alat
alat dasar tanah liat dan semen. 5. Teknik assembling atau merakit adalah membuat komposisi atau sambungan dari material seperti besi, logam, tembaga, atau berbagai material seperti benda atau found object, kertas kayu, dan tekstil. Bisa dengan cara las listrik menyambung dengan lem untuk membuat karya untuk mendapatkan bentuk tertentu. Misalnya berkarya seni patung kontemporer dengan bahan dasar logam atau besi. Tujuan penciptaan patung adalah untuk menciptakan sebuah karya seni yang dapat bertahan selama mungkin. Karenanya biasanya patung dibuat dari bahan yang tahan lama dan pastinya mahal. Sampai di sini aja ya pembahasan tentang patung dari kelompok 2. Sekian dari kami. Terima kasih karena telah nonton video ini sampai habis. Bye-bye.